Selamat datang di video pembelajaran kewirausahaan. Kami dari kelompok 3 Rombel 3, pada kesempatan kali ini akan membawakan materi mengenai peluang usaha. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Newayan Cini Widya Puspitarini dengan NIM 20130111012 dari kelas 3C Pendidikan Matematika. Selanjutnya, yaitu Sahada Nabila Pramesti dengan NIM 20130111027 dari kelas 3D. Selanjutnya yaitu Jonathan dengan NIM 20130111075 dari kelas 3C. Dan yang terakhir ada Nikadek Cynthia Dewi dengan NIM 20130111091 dari kelas 3D. Adapun peta konsep dari materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pengertian peluang usaha, yang kedua menemukan peluang usaha, yang ketiga karakter peluang usaha yang bagus, yang keempat memilih lapangan usaha, dan yang kelima mengembangkan gagasan usaha. Peluang usaha adalah suatu kesempatan yang datang sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Peluang usaha juga didefinisikan sebagai kesempatan yang muncul pada waktu yang tertentu yang dapat memberikan kesempatan besar untuk memperoleh keuntungan jika kesempatan itu dilakukan suatu tindakan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran. Dalam menemukan peluang usaha yang cocok, dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan dari dalam keluar, bahwa yaitu keberhasilan akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Yang kedua, ada pendekatan dari luar ke dalam, bahwa yaitu akan dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menemukan ide usaha. Yang pertama, melakukan riset usaha dan produk. Yang kedua, menyerap ide dari masalah orang lain. Yang ketiga, belajar dari kesuksesan bisnis orang lain. Yang keempat, mengikuti perkembangan tren. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang menemukan peluang usaha. Dalam menemukan peluang usaha tidaklah sulit apabila seseorang wirausahawan sudah memiliki ide usaha yang akan dijalankan. Akan tetapi, banyak dari pengusaha pemula yang kesulitan untuk menemukan ide usaha tersebut. Padahal, jika dicermati lebih lanjut, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menangkap gagasan-gagasan tersebut. Maka, kali ini saya akan menjelaskan cara yang dapat digunakan dalam menemukan ide usaha. Yang pertama, melakukan riset usaha dan produk. Yang kedua, menyerap ide dari masalah orang lain. Yang ketiga, yaitu belajar dari kesuksesan bisnis orang lain. Dan yang keempat atau yang terakhir, mengikuti perkembangan tren. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik peluang usaha yang bagus. Suatu peluang usaha harus memiliki beberapa kriteria, yaitu pertama, permintaan yang nyata. Kriteria pertama ini memiliki pengertian bahwa suatu usaha harus dapat memenuhi kebutuhan dari suatu permasalahan seseorang, sehingga usaha tersebut tidaklah sia-sia. Yang kedua, pengembalian investasi atau return of investment. Kriteria kedua ini memiliki pengertian bahwa suatu usaha harus memberikan suatu hasil baik itu dalam jangka waktu cepat, lambat, dan tepat waktu. Ketiga, kompetitif. Kriteria ketiga ini memiliki pengertian suatu usaha harus dapat mengimbangi atau bahkan lebih baik dari suatu usaha yang sudah ada, sehingga para konsumen dan pelanggan tertarik akan usaha kita. Yang keempat, mencapai tujuan. Kriteria keempat ini memiliki arti bahwa suatu usaha harus memenuhi tujuan dan aspirasi dari orang atau organisasi yang mengambil risiko. Dan yang terakhir, ketersediaan sumber daya dan keterampilan. Kriteria terakhir ini memiliki arti bahwa suatu usaha harus memiliki ketersediaan sumber daya alam dan keterampilan yang cukup terjangkau, baik itu dari segi kompetensi, sumber daya, dan persyaratan hukum. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dalam menentukan peluang usaha, kita harus memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha.
memilih lapangan usaha, kita harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kecocokan. Lapangan usaha yang cocok untuk kita belum tentu akan cocok untuk orang lain, dan lapangan usaha yang cocok untuk orang lain itu belum tentu cocok untuk kita. Mengapa? Karena setiap orang, setiap wirausahawan itu memiliki keahlian di bidang masing-masing. Lalu yang kedua adalah keuntungan. Lapangan usaha yang menguntungkan kita di masa sekarang itu belum tentu akan menguntungkan di masa depan, dan lapangan usaha yang menguntungkan di masa lalu itu belum tentu akan menguntungkan di masa sekarang, karena akibat dari perkembangan zaman akan mengakibatkan suatu lapangan usaha itu memiliki kriteria dan perkembangannya masing-masing. Jadi semua itu akan terus meningkat, akan terus berubah, akan terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman saat itu. Jadi keuntungan-keuntungan itu pasti akan terus berubah pada setiap zamannya. Lalu pertimbangan yang terakhir yaitu perkembangan, di mana lapangan usaha yang berkembang di suatu daerah itu belum tentu akan menguntungkan juga di daerah yang lain. Sebagai contoh, misalkan saya akan membuka lapangan usaha, berwirausaha itu makanan belayak khas Singaraja. Apabila saya membuka warung belayak di Singaraja, tentu saja masyarakat akan membeli, masyarakat akan tertarik untuk membeli, lapangan usahanya menguntungkan. Tetapi kalau misalkan saya membuka lapangan usaha menjual belayak di Kota Malang misalnya, itu tidak akan berkembang. Mengapa? Karena masyarakat sedikit yang mengetahui makanan belayak, dan juga dari segi rasa pun masyarakat di Kota Malang itu lebih suka makanan manis daripada makanan asin atau yang rasanya pedas. Seperti itu. Lalu dalam memilih lapangan usaha, kita juga harus melihat faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, faktor internal dan faktor eksternal ini merupakan sebuah kajian kondisi di mana saat kita harus memilih lapangan usaha. Faktor internalnya antara lain penguasaan sumber daya seperti lahan, bangunan, peralatan, dan finansial. Lalu yang kedua ada keterampilan. Keterampilan ini adalah keterampilan yang dimiliki oleh wirausahawan dalam mengembangkan usahanya. Seperti saya bisa ahli dalam membuat kue, maka itulah keahlian saya. Beda dengan teman saya yang ahlinya itu misalnya membuat kerajinan tangan, seperti itu. Lalu penguasaan manajemen. Penguasaan manajemen ini penting karena kita juga harus mengelola keuangan dan bagaimana cara penjualan yang benar dalam usaha kita. Lalu yang selanjutnya adalah jejaring sosial yang dimiliki. Karena perkembangan zaman yang telah dilalui, media sosial sangat penting karena kita harus mempromosikan dengan maksimal. Apalagi sekarang semua orang memakai media sosial, jadi media sosial bukan peran penting dalam mengembangkan perkembangan usaha kita, yaitu dari faktor internal. Oke, selanjutnya adalah kajian kondisi dalam memilih lapangan usaha selanjutnya. Itu adalah faktor eksternal yang merupakan berasal dari luar lapangan usaha, yaitu ada peraturan pemerintah. Misalkan peraturan pemerintah itu bersifat dari luar karena kita tidak bisa mengontrol apa aja peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan. Jadi kita yang harus mengikuti peraturan pemerintah. Lalu yang kedua adalah tingkat permintaan dan penawaran konsumen. Jadi misalkan konsumen ada yang ingin meminta bonus, meminta harga murah, menawar, itu adalah faktor eksternal dari kajian kondisi. Lalu ada persaingan dan resiko. Persaingan yang datang dari luar, misalnya saya menjual belayak, lalu saya tidak dapat mengontrol orang lain yang akan menjual belayak, jadi itu akan menjadi suatu persaingan bagi kita. Lalu ada resiko. Resiko itu bisa tergantung dari kondisi suatu tempat tersebut. Misalnya saat ini sedang ada pandemi. Nah, pandemi itu menjadi resiko bagi kita karena otomatis penjualan kita itu akan berkurang. Lalu ada prospek ekonomi baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Baik, untuk materi terakhir yaitu analisis SWOT. Ada 4 faktor yang mempengaruhi jalannya suatu usaha yang dikenal dengan SWOT, di mana S yaitu strength yang artinya kekuatan, W
yaitu weakness yang artinya kelemahan, O yaitu opportunity yang artinya peluang, dan yang terakhir T yaitu threat yang artinya ancaman. Yang pertama yaitu strength. Strength berarti kelebihan yang dimiliki dalam suatu usaha. Yang kedua weakness yang artinya kelemahan yang dimiliki oleh suatu usaha. Yang ketiga opportunity yaitu peluang atau faktor eksternal yang harus diperhatikan dalam menjalankan suatu usaha. Dan yang terakhir threat atau faktor eksternal berupa ancaman yang dapat mengancam jalannya suatu usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat membantu teman-teman calon wirausaha muda yang ingin membangun dan menjalankan usaha. Saya perwakilan dari kelompok 3 Rombel 3 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.